Dan ini didukung kuat oleh Mbah Gufron ini. Saya menyaksikan bahwa sebenarnya Mbah Gufron ini latar belakangnya dari NU kami menyaksikan. Karena tidak ada ulama NU, kiai-kiai NU atau kitab-kitab yang dipelajari di NU yang menjelaskan seperti Mbah Gufron ini. Kita tahu selama ini bahwa innad dina indallahil Islam. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang nonton video ini, saya tak lupa untuk mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat, menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan merespon sebuah fatwa video dari Mbah Gufron yang mengaku benteng Nahdlatul Ulama. Akidah yang dipahami oleh Mbah Gufron ini sangatlah berbeda, jauh sekali, menyimpang sekali dari akidahnya Nahdlatul Ulama yang dirinya mengaku sebagai orang NU, bahkan mengaku benteng Nahdlatul Ulama. Yang katanya itu bisa berbicara dengan semut, berbicara dengan burung, bisa tahu bahasanya hujan dan lain-lain pokoknya lah. Lah seperti Nabi Sulaiman lah gitu. Ternyata akidahnya sangat melenceng sekali, berbeda dengan kita. Apa? Ketika Mbah Gufron ini ditanya bagaimana orang non-muslim, orang yang agamanya bukan Islam, apakah akan masuk surga? Jawaban Mbah Gufron dengan tegas menyatakan bahwa semuanya sudah ada kaplingannya, sudah ada gardunya masing-masing, sudah ada posnya masing-masing. Bahwa semua agama ini akan masuk surga. Islam masuk surga, terus ya selain Islam lah, pokoknya semuanya akan masuk surga karena sudah ada nabinya masing-masing, ada kaplingnya masing-masing. Mungkin begini ya, blok A orang Islam, blok B orang Kristen, blok C Hindu misalnya, seperti itu. Ini keyakinan Mbah Gufron. Dan ini tolong untuk teman-teman Banser yang ngawal Mbah Gufron ketika pengajian, juga Kiai Imaduddin Usman dan juga Tengku Kori, agar lebih hati-hati. Coba diperhatikan akidah teman jenengan ini, akidah Mbah Gufron ini. Mohon maaf, saya tidak akan membahas masalah nasabnya, cuman ini lebih dekat terhadap Kiai Imaduddin Usman dan juga Tengku Kori, dan juga bukan hanya tugas beliau, tugas kita semua termasuk MUI. Bagaimana akidah kalau seperti ini? Apakah akidah seperti ini mau dibenarkan yang menyatakan semua agama semuanya adalah masuk surga karena sudah ada kaplingan-kaplingannya ini? Bahkan nabi-nabi yang terdahulu tentunya akan protes kalau hanya Islam ini yang akan masuk surga, sementara agama yang lain tidak akan masuk surga. Mungkin dalam benak Mbah Gufron ini, bahwa agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi-nabi ini berbeda mungkin. Yang berbeda itu syariatnya, Mbah Gufron, puasanya yang berbeda, pengerjaan sholatnya, tata cara syariatnya inilah yang berbeda. Tetapi satu tetap, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Nah sekarang setelah nabi-nabi terdahulu itu semuanya sudah tidak ada, kemudian diturunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
tidak ada gunanya iman mereka terhadap Nabi Isa, iman mereka terhadap Nabi Musa setelah terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi terakhir ini terutus, maka itu tidak ada gunanya imannya sampai mereka itu percaya iman terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf terhadap non Muslim, ini adalah keyakinan kami, bukan kami menjelekkan jenengan. Hak itu bebas jenengan menentukan. Jadi kami ini kalau mau ngaku Islam, kalau sama-sama mengaku Islam, apalagi mengaku sebagai Nahdlatul Ulama, ya tentunya ini akidahnya ini akidah fatal menurut keyakinan kami sebagai Nahdlatul Ulama, karena tidak ada dalam buku-buku atau kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama atau di dalam keaswajaan sendiri tidak ada yang menjelaskan bahwa semua agama itu adalah berhak masuk surga. Ya, tidak ada yang seperti itu. Jadi tolong terhadap MUI agar orang-orang yang seperti ini itu dibenahi. Bukan hanya sidain kelompok siapapun. Kalau sudah melenceng ajarannya seperti ini, tolong dibenahi. Dan untuk teman-teman Banser, Ansor, atau pengurus lainnya ini, mohon dikoreksi akidahnya ini. Karena sudah ada 2 orang yang mengaku dari barisan Nahdlatul Ulama sebagai teman dari Kiai Maduddin Usman dan Tengku Qori ini. Pertama adalah Ki Nur Ihya. Ki Nur Ihya katanya yang keturunan Sunan Ampel di Surabaya juga mengatakan seperti ini. Semua agama, semua non-muslim, semua selain agama Islam semuanya akan masuk surga. Bahkan surga menurut keyakinannya adalah tidak kekal. Yang kekal itu adalah jannah. Tambah berapi kalau seperti ini. Dan ini didukung kuat oleh Mbah Gufron ini. Saya menyaksikan bahwa sebenarnya Mbah Gufron ini latar belakangnya dari NU kami menyaksikan. Karena tidak ada ulama NU, kiai-kiai NU atau kitab-kitab yang dipelajari di NU yang menjelaskan seperti Mbah Gufron ini. Kita tahu selama ini bahwa innad dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak. Bukan saya menjelekkan agama yang lain, itu hak. Ini keyakinan kami, itu akidah kami. Entahlah kalau akidahnya Mbah Gufron seperti itu. Dan ini sangat membahayakan terhadap Nahdlatul Ulama. Sangat membahayakan terhadap orang awam. Karena melihat itu NU, benteng NU, kemudian akidahnya seperti ini dan diikuti keyakinan ini oleh orang-orang awam di Nahdlatul Ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tanggapan saya untuk Mbah Gufron ya. Mudah-mudahan dari kalangan Banser, Ansor agar lebih hati-hati terhadap pengajian atau ceramah Pak Mbah Gufron ini dan juga terhadap yang dekat, yang paling dekat semisal Kiai Maduddin Usman dan Tengku Qori ini agar lebih diperhatikan akidah teman-teman jenengan ini. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.